Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Wahyudin dengan NIM D1B1200773 dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum mata kuliah Teknologi Budidaya Tanaman Pangan Review Jurnal. Jurnal 1, Jurnal Pertanian dan Ilmu Lingkungan. Judul: Budidaya Padi Berkembang Menuju Tanaman Cerdas Iklim untuk Presisi. Volume dan halaman: volume 1 nomor 4, halaman 41-49, tahun 2021. Penulis: Krisnasim dan Suresh Kumar. Reviewer: Hendrik Wahyudin, tanggal 10 bulan 10 2022. Isi jurnalnya yaitu beras atau Oryza sativa L adalah salah satu tanaman pangan terpenting yang ditanam secara luas di lebih dari 161 juta hektar di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Menjadi sumber makanan utama, itu memenuhi kebutuhan kalori hampir 70% orang Asia. Budidaya padi merupakan salah satu kegiatan ekonomi penting petani dan telah menjadi tulang punggung peluang mata pencaharian bagi beberapa petani di daerah tertentu. Namun, karena terbatasnya ketersediaan air tawar dan semakin menurunnya pangsa air untuk pertanian karena pencemaran air, berkurangnya permukaan air, sistem irigasi yang tidak efisien, dan meningkatnya kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga, industri, dan penggunaan lainnya, budidaya padi dengan transplantasi tidak dapat dipertahankan. Tanaman padi pindahan atau TPR yang boros ini menghadapi tantangan kelangkaan air yang mengancam kelangsungan budidaya padi. Selain itu, genangan berulang untuk TPR berdampak buruk pada sifat fisik tanah, memperburuk kinerja tanaman berikutnya, dan berkontribusi pada emisi gas metana. Skenario air yang suram dalam pertanian bersama dengan teknologi produksi beras yang sangat tidak efisien yang saat ini diadopsi oleh mayoritas petani secara global, memerlukan eksplorasi praktik produksi beras alternatif. Oleh karena itu, kebutuhan hari ini adalah mengutamakan lebih sedikit air untuk irigasi sambil mempertahankan hasil panen serta kualitas produk. Untuk produktivitas air yang lebih baik menuju konsep pertanian dan cerdas iklim. DSR semakin populer karena biaya inputnya yang rendah dan sifatnya yang hemat sumber daya. Ini menawarkan keuntungan seperti menghemat air irigasi, kebutuhan tenaga kerja yang lebih rendah, pekerjaan yang lebih sedikit, pematangan tanaman lebih awal, pengembalian ekonomi yang lebih tinggi, dan pengurangan emisi metana. Kebutuhan melestarikan sumber daya alam, khususnya air, untuk keseimbangan ekologi yang lebih baik telah menjadi salah satu prioritas untuk menyelamatkan kehidupan di bumi. Memproduksi makanan ternak dengan cara yang ramah lingkungan dengan mengadopsi praktik pertanian yang tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan merusak kondisi agroekologi diperlukan untuk efisiensi ekologis yang maksimal. Jurnal 2, Jurnal Planta Tropika, Journal of Agri-Science. Judul: Efektivitas kemasan dan suhu ruang simpan terhadap daya simpan benih kedelai. Volume dan halaman: volume 3 nomor 1, halaman 1-9, tahun 2015. Penulis: Marlinda Dwi Purwanti. Reviewer: Hendrik Wahyudin, tanggal 10 bulan 10 2022. Adapun isi jurnalnya yaitu kedelai merupakan salah satu palawija yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat karena nilai gizinya yang tinggi. Kedelai sering dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk berbagai produk pangan, baik dalam bentuk segar, makanan fermentasi seperti susu, tahu, tempe, kecap, dan toge, maupun dalam bentuk kering. Kedelai tidak hanya merupakan bahan pangan, tetapi juga berguna untuk obat berbagai penyakit dan gangguan pada tubuh. Metode penelitian yang digunakan yaitu percobaan laboratorium dengan rancangan faktorial 5x3 disusun dalam rancangan acak lengkap. Hasil pengujian setelah disimpan kadar air dari hasil analisis varian kadar air benih diketahui bahwa ada interaksi antara jenis kemasan dan suhu ruang simpan.
Macam kemasan dan suhu memberi pengaruh nyata terhadap kadar air benih setelah disimpan selama 4 bulan. Penggunaan kemasan plastik, polietilen, polipropilen tanpa maupun divakum pada suhu ruang kamar, ruang AC, dan cooler. Kadar air benih dapat dipertahankan tidak meningkatkan atau melebihi 10,5% kadar air benih sebelum disimpan selama 4 bulan disimpan. Demikian pula tanpa pengemas pada ruang AC dan cooler, sedangkan tanpa pengemasan pada suhu kamar terjadi peningkatan kadar air secara signifikan hingga mencapai 12,8. Kedelai diyakini dapat mencegah penumpukan kolesterol di dalam tubuh, mencegah timbulnya penyakit jantung koroner, kanker, serta menghindari gangguan kelenjar prostat. Kedelai juga dapat mengurangi risiko terjadinya osteoporosis dan kepikunan. Salah satu faktor pembatas produksi kedelai di daerah tropis adalah masih rendahnya pemakaian benih bermutu tinggi oleh petani. Hal tersebut antara lain disebabkan cepatnya kemunduran benih selama penyimpanan, sehingga sulit untuk menyediakan benih berkualitas tinggi. Penyimpanan benih merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan mutu benih sampai benih tersebut ditanam oleh petani. Jurnal 3 yaitu Jurnal Ekonomi Indonesia, judul Membangun Kemandirian Industri Benih Padi Nasional, volume dan halaman, volume 9, nomor 3, halaman 189 sampai 207, tahun 2020, penulis Bambang Sayaka, Frans BM Dabukep, dan Sri Suharyono, reviewer Henrik Wahyudin, tanggal 10 bulan 10 2022. Adapun isinya yaitu tujuan penelitian ini adalah merumuskan rekomendasi kebijakan untuk pemberdayaan penangkar benih dalam upaya mendukung kemandirian benih padi. Produksi benih tanaman pangan saat ini, termasuk benih padi, merupakan industri tersendiri yang tidak terpisahkan dari sistem budidayanya. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian merupakan salah satu lembaga penyumbang terbanyak varietas baru untuk tanaman padi. Di samping itu, lembaga lain seperti perguruan tinggi, perusahaan swasta nasional, dan perusahaan swasta multinasional menghasilkan varietas padi. Manfaat dari suatu varietas padi akan dirasakan oleh petani apabila benihnya tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang sesuai. Dalam rangka revitalisasi perbenihan, Kementerian Pertanian 2010 mencanangkan kegiatan sebagai berikut. Pertama, menata kembali kelembagaan perbenihan atau perbibitan nasional mulai dari tingkat pusat sampai daerah. 2. Melindungi, memelihara, dan memanfaatkan sumber daya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal. Ketiga, memperkuat tenaga pemuliah dan pengawas benih tanaman. Keempat, memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal. Kelima, meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan atau perbibitan. Dan keenam, membangun industri perbenihan dengan arah sebagai berikut. Pertama, kemandirian industri benih nasional yang mencakup kemandirian produksi benih dan industri varietas. Kedua, kemandirian penyediaan benih berbasis kawasan. Dan terakhir, industri benih berbasis komunitas dan riset berbasis perbenihan. Hambatan yang dihadapi dalam produksi, pengawasan, dan penyaluran benih bersertifikat adalah keterbatasan alat processing benih, terutama perontok dan dryer, jaminan pasar bagi calon benih atau benih yang tidak jelas, akibatnya banyak calon benih dijual untuk konsumsi. Terbatasnya jumlah PBT tidak sebanding dengan luas wilayah. Prasarana pengujian yaitu greenhouse kurang memadai. Terbatasnya jumlah analisis di laboratorium. Tidak ada contoh benih yang otentik dari varietas yang baru dilepas. Jurnal 4, Jurnal Dinamika Pengabdian, judul Produksi Benih Jagung Hibrida Menggunakan Sistem Tanam Tanpa Olah Tanah atau TOT, volume dan halaman, volume 5 nomor 1, halaman 49 sampai 56, tahun 2019, penulis Syamsia Abu Bakar Idan dan Kasifah, reviewer Henrik Wahyudin, tanggal 10 bulan 10 2022. Isi jurnalnya yaitu kegiatan produksi benih jagung hibrida dengan sistem tanam tanpa olah tanah atau TOT bertujuan untuk mempercepat waktu tanam jagung setelah panen,
sehingga sisa air tanah dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan tanaman jagung dan mengurangi biaya pengolahan. Pelaksanaan kegiatan produksi benih jagung hibrida dengan sistem tanam tanpa olah tanah dilakukan melalui metode demonstration plot atau demplot dengan tahapan sebagai berikut. Pertama, persiapan benih induk. Kedua, persiapan lahan penanaman, pemeliharaan tanaman, logging, detasseling, pengecekan black layer, panen dan pasca panen. Penerapan sistem tanam tanpa olah tanah dalam memproduksi benih jagung hibrida dapat dilakukan pada lahan sawah tada hujan dengan tujuan untuk mengurangi biaya produksi, yaitu pengolahan lahan dan untuk memanfaatkan sisa air tanah, serta mempercepat waktu tanam sehingga dapat panen sebelum musim hujan. Pengolahan lahan secara intensif dalam jangka panjang cenderung akan menurunkan kualitas tanah. Kualitas tanah yang menurun juga akan menurunkan sifat fisik tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan pengolahan tanah yang sesuai dengan kebutuhan tanah. Penerapan sistem tanam tanpa olah tanah atau TOT dalam memproduksi benih jagung hibrida pada sawah tada hujan dapat meningkatkan indeks pertanaman dari 100 menjadi 200, mempercepat waktu tanam, serta dapat memanfaatkan sisa air tanah, sehingga mengurangi biaya pengolahan lahan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.